Oke, is 1. Naikin echo. Naikin bassnya. Is 1-2. 1-2 cek 1 tis 1-2. Tes 1-2 cek. Oke, record ya. Siap. Oke brother, ketemu lagi dengan saya Kwendra. Di video kali ini kita akan review produk dari Soundbase, yaitu Soundcard V10 ya. Jadi di sini sudah ada contohnya, teman-teman bisa lihat. Bagi teman-teman yang lagi cari soundcard yang bisa buat recording, terus buat cover lagu, kemudian live streaming, live di Instagram maupun YouTube atau di Facebook. Nah, Soundcard V10 ini mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman. Ini kalau teman-teman dengar dari hasil suaranya, ini bukan jernih lagi, ini udah bening pakai banget ya. Nah, ini adalah soundcard yang pertama yang saya review dengan kualitas suara yang hasil rekamannya mantep banget. Dan untuk nge-recordnya tidak perlu yang namanya splitter audio ataupun kabel khusus, kabel yang harus disolder istilahnya. Ini cukup simple. Ini soundcardnya V10. Ini teman-teman dapat kabel ya, jack 3,5 to 3,5, hubung ke handphone, langsung recording, langsung dari kamera sudah bisa, sudah support semua lah istilahnya. Nah, kalau teman-teman dengar suara ini kan hanya vokal ya. Saya coba naikin untuk echo-nya biar teman-teman bisa dengar suaranya. Ya, echo kita naikin sebelah sini. Cek 1 tis. Nah, ya. Jadi suaranya bukan mantul lagi. Teman-teman kalau buat nyanyi pada saat live streaming pun ini sangat direkomendasikan banget ya. Karena memang saya sudah coba sebelum saya review, memang udah coba 2 minggu karena terhalang waktu dan kesibukan di lainnya. Makanya baru hari ini yang saya bisa bikin video secara detailnya. Saya coba dengar suara saya sendiri lewat headset ya. Untuk di belakangnya soundcard ini ada charging, terus ada outputnya live 1, live 2. Jadi misalkan teman-teman ada 2 handphone, teman-teman bisa hubungkan langsung saja ke live 1 atau live 2. Jadi misalkan ada 2 handphone ya. Oke, terus ada input musik ya. Jadi misalkan teman-teman juga ada handphone satunya khusus buat musik atau lain-lainnya ya. Nah, bisa masuk ke input musik. Sebelahnya di sini ada earphone. Nah, ini earphone headset maksudnya. Ya, saya turunin untuk echo-nya aja ya biar tidak terlalu kenceng. Nah, untuk earphone buat denger sendiri untuk suara kita, dan headphone juga sama buat dengernya sendiri juga. Oke. Dan ada kapasitor 1 dan kapasitor 2. Jadi ini khusus buat input mic. Jadi misalkan teman-teman ada 2 mic ya, masuk saja langsung ke situ. Jadi bisa buat podcast lah. Baik, saya akan jelaskan untuk lebih detailnya. Untuk mic saya copot dulu karena saya mau jelaskan untuk bagian atau tombol-tombol yang ada di Soundcard V10-nya Soundbase. Kalau ini mic-nya jarak segini memang tidak sensitif. Untuk bawaannya di sini ada pastinya ada pop filter yang teman-teman dapat 1. Dan sekarang kita konekkan dulu ini untuk jack 3,5-nya kita masukin ke handphone. Sudah masuk untuk suaranya ini. Ini sudah masuk. Dan sekarang headset sebentar ya, ada kesalahan teknis. Nah, ini untuk mic-nya sedang saya bicara juga di belakang kamera pastinya. Saya akan jelaskan beberapa tombol yang ada di Soundcard V10. Bagian sini ini knob yang besar. Jadi teman-teman bisa naikin untuk levelnya seberapa ya. Terus di sini ada monitor buat misalkan yang earphone ini yang tadi di belakang ya. Ini teman-teman bisa dengar suaranya sendiri seberapa pastinya. Oke, untuk di sini ini musik ya. Jadi misalkan tadi ada input musik yang di belakangnya Soundbase, teman-teman bisa atur musiknya sebelah sini juga. Kemudian di sini ada equalizer, ada 5 band
ya, campuran ya. Kalau saya bilang ini ada treble ini buat high. Ya, ini teman-teman dengar sendiri, ini lebih tajam suaranya. Terus Birtune ini suara cemprengnya, jadi low mid kalau saya bilang ya. Jadi kalau saya turunin seperti ini untuk suaranya. Terus bagian di sini adalah bass ya. Halo, cek one tes 1. Jadi kayak wawancara seperti itu. Ya, saya turunin juga untuk bassnya. Nah, ini wet dry-nya jadi suara kita lebih jadi terang lagi nih. Nah, kalau saya turunin seperti ini suaranya. Kalau saya naikin seperti ini untuk suaranya lebih cempreng pastinya. Dan yang terakhir adalah echo. Nah, echo seperti ini. Jadi kalau teman-teman buat nyanyi pastinya menggunakan echo ya. Jadi lebih enak kayak dalam ruangan pastinya. Kemudian di sini ada recording. Nah, kalau saya turunin ya, maka volume yang ada di handphone atau pas recordingnya akan mengecil untuk suara recordingnya. Kemudian di bawah di sini ada apa nih namanya? Oh, tepuk tangan. Oke. Fiturnya beberapa banyak ya, bukan satu lagi. Yang di sebelah sini apa namanya? Terus di bawah di sini ada eliminasi etion, apa tuh namanya? Nah, ini fiturnya tadi saya coba, jadi kayak kita istilahnya ada suara echo elektronik sih kayak gini ya. Iya, iya, jadi dia harus gabung jadi 2 C tis 1 2 C yo. Nah, seperti itu untuk kayak elektroniknya musik seperti itu ya. Tis 1 2 1 2 3. Terus oke, suara burung, musik, mix, Ninjel yang kawah. Ya, fiturnya lengkap, pakai banget. Tis 1 2. Ya, saya matikan dulu untuk reverbnya biar enak kalau pas lagi ngomong ya. Terus di sini ada KTV, mayor, populer, dan primason. Ya, fungsinya buat ngatur efek atau echo-nya di sebelah sini. Jadi kalau teman-teman buat nyanyi ya KTV aja, terus major. Terus misalkan buat MC ya pakai MC ini aja ya. Ya kayak siaran di radio. Selamat datang di Indomaret ya, selamat berbelanja ya. 310 seperti itu. Dan ada fitur Bluetooth. Istilahnya nyalakan musik dari Bluetooth ya. Oke. Terus voice over, internal play. Nah, ini secara detailnya teman-teman nanti bisa cek di YouTube-nya Soundbest. Oke. Terus ada fiturnya lagi. Sebentar saya matikan biar lebih enak. Kemudian di samping ini ada pitch. Ya, jual borak. Ini jual daging tikus. Terus ini jual bakso campur ayam yang tiren ya, ayam tiren. Ya, seperti itulah ya. Nah, kalau teman-teman mau balik lagi, tekan tahan pitch-nya. Ini mute. Terus apa lagi? Sama fitur yang ada kayak di sebelah sini ya. Ini ada PUBG. Oke, gaskan bro. Nah, fiturnya sudah kita jelaskan secara detail. Seperti itu untuk fitur yang ada di soundcard-nya Soundbest V10. Menurut saya ini soundcard yang tersimpel, yang istilahnya tidak pakai ribet pas recording ya, karena tidak perlu istilahnya harus pakai laptop lah, harus pakai software lah yang memang istilahnya harus diedit lagi. Nah, teman-teman kalau pakai soundcard ini dijamin anti ribet ya. Ini kalau teman-teman tanya ya, ini saya pakai casan nggak ya? Nah, untuk V10 ya, soundcard-nya Soundbest ini bisa di charger. Ini sekitar tadi saya cas penuh ya. Ini saya coba sampai 30 menit itu masih tahan. Sambil saya ngomong loh ya, bukan standby. Secara detail nanti teman-teman bisa cek untuk spesifikasinya ada di kolom komentar atau di Soundbest-nya sendiri pastinya. Dan sekarang kita akan coba untuk nyalakan musiknya juga sambil tes menggunakan vokal dari mic-nya Soundbest M1. Kita akan coba satu lagu. Check one ya. Kita akan coba satu lagu ya.
30 detik aja deh ya, biar teman-teman punya referensi seperti apa untuk suara pas lagi karaoke menggunakan soundcard V10. Ya kalau fals mungkin teman-teman maklumin aja karena saya hanya penjual, tidak bisa nyanyi lah istilahnya ya. Dan nantinya akan saya bikinkan satu video live streaming ya, teman-teman nanti bisa nonton live streaming saya menggunakan soundcard dari V10 dari Soundbest ya, di Instagram pastinya. Sekarang langsung aja kita mulai ya. Oke, tes 1, naikin echo, naikin bassnya, tes 1 2 cek 1 tes 1 2. Akhirnya ku menemukanmu. Kita coba kasih efek yang tadi yang bisa fals ya. Akhirnya kok jadi aneh. Ku menemukanmu. Tamaitin ya. Jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Nah, seperti itulah kira-kira untuk hasil recordingnya seperti apa ya. Oke, mungkin itu saja untuk review soundcard dari Soundbest. Untuk harga soundcard V10 ini dibanderol dengan harga 550.000. Bayangin ya, 550.000 dapat mixer live streaming yang sangat simple menurut saya. Memang simple pakai banget. Buat Zoom, buat live streaming Instagram, Facebook, YouTube, oke banget. Dan buat podcast ini rekomendasi banget buat teman-teman ya. Terus untuk harga mic-nya ini dibanderol dengan harga M1 ya. M1 ini harga 625. Teman-teman untuk pembelian bisa langsung cek di Shopee saya. Link ada di bawah. Ya, dengan harga segitu worth it banget teman-teman miliki ya, karena yang tadi saya jelaskan. Dan pastinya untuk suara tidak akan kecewa ya. Dari menu utama dan output input sudah saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan teman-teman nanti langsung saja cek di kolom komentar atau di deskripsi box. Dan pastinya mungkin minggu ini semoga saya bisa live streaming menggunakan soundcard dari Soundbest ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah. Untuk harga cek langsung di kolom komentar atau di deskripsi box. Akhirnya saya Ko Hendra, thanks for watching.